Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan One Pride MMA persembahan. Laki tanding kalau sebanding. Laki Para fighters tangguh dari seluruh penjuru Nusantara bersaing guna menjadi yang terhebat. 16 fighter diantaranya memperebutkan gelar fighter terbaik Indonesia. Semuanya bertarung demi sebuah kebanggaan di arena olahraga paling fenomenal saat ini, One Pride Indonesia Mixed Martial Arts. Kemeriahan semakin tersaji dalam gelaran bergengsi One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Persaingan memperebutkan gelar sebagai fighter terbaik Indonesia memasuki fase perebutan tempat di semifinal. Tinggal tersisa 2 tempat di kelas feather untuk bisa menjadi fighter terbaik Indonesia. Salam Sport One. Selamat malam pecinta Sport One. Senang sekali saya Ovidian kembali menjumpai Anda dalam program olahraga paling fenomenal saat ini, yaitu One Pride Indonesian Mixed Martial Arts yang dipersembahkan oleh Extra Joss Laki Tanding kalau sebanding. Malam ini kita akan menyaksikan persaingan para fighters dalam memperebutkan tiket semifinal turnamen One Pride Indonesia. 2 partai utama akan segera kita saksikan dan ketiga bout tersebut adalah yang pertama, partai pilihan di kelas strawweight antara Johan Wahyudi melawan Tristian. Selanjutnya, partai pilihan di kelas welter antara 2 fighter syarat pengalaman Ngabdi Mulyadi versus Jeffrey Topan. Dan partai utama, perebutan tiket semifinal di kelas feather, Reno Arizona versus Sudirman Akbar. Dan untuk membahas pertandingan malam ini, 2 narasumber yang sudah tidak asing lagi sudah hadir di studio. Selamat malam Bung Fransina Tirta, selamat malam Bung Max Martino. Oke, kita harus sudah siap nih ya menyaksikan fight-fight luar biasa malam ini. Ya. Oke, Bung Fransino dulu. Bung Fransino, di 3 fighter nih ya di kelas bantam ini kan sudah mengantongi tiket semifinal. Yang kita tahu ada Abro Fernandez, Sena Kurnia Putra dan juga Rama Supandi. Nah, terus ada juga Theodorus Teddy, ada juga Ridwan ya. Nah, bagaimana Anda melihat persaingan di kelas ini? Kali ini kan yang udah lolos baru 3 fighter, Sena, Rama dan Abro. Sena akan bertemu dengan Rama. Rama kita lihat di pertandingannya dia sangat well rounded ya, pukulannya bagus, takedownnya bagus, submission juga bagus, dia sangat well rounded sekali. Sedangkan dari Sena kalau kita lihat kemarin dia sangat bagus di kunciannya. Jadi di Indonesia ini sangat kekurangan fighter Indonesia adalah dari submissionnya. Banyak fighter-fighter kita yang bagus, jago, cuman dia submissionnya kurang. Jadi bagusnya striking gitu ya? Striking kita bagus, tapi submissionnya kurang. Nah, di sini kita akan ketemu 2 orang yang sama-sama bagus submissionnya. Jadi ini akan sangat menarik sekali, Ovi. Sangat menarik ya. Oke, Bung Max, kalau di kelas feather kan ada 2 nama nih fighternya, ada Paul Lumihi dan juga Jeffrey Arianto. Nah, kalau saya perhatikan kan kedua fighter tersebut sangat eksplosif ya, sama-sama sangat eksplosif. Bagaimana Anda melihat persaingannya? Ya, jadi antara Jeffrey dan Paul, keduanya merupakan seorang striker yang luar biasa. Di pertandingan kemarin nih kita lihat Paul Lumihi, dia cukup well rounded juga. Jadi dia memiliki striking yang bagus dan ground fighting yang bagus. Kemarin dia berhasil mengalahkan Benny Santoso dengan striking di bawah ya. Betul. Dan kunciannya. Jadi kita lihat di sini begitu juga dengan Jeffrey. Nah, Jeffrey ini dia bisa membalikkan keadaan pada saat dia fight dan dia melakukan serangan dengan lutut ke arah kepala ya. Jadi kita lihat mereka keduanya memiliki striking dan ground fighting yang bagus. Jadi saya lihat di sini pertarungan akan luar biasa sengit ya. Kedua-kedua sangat komplit juga ya. Ini komplit saya bilang. Nice, oke. Bung Fransino, sedikit aja kalau berbicara soal straw ya, ada 1 kelas strawweight itu bagaimana sih sebenarnya? Ya, emang orang Indonesia ini ada yang badannya kecil-kecil. Di strawweight ini kita di kelas berapa kilo? Sorry, kita lihat dulu. Ya. Strawweight. 53 ya, 50-an ya. 53 kilo.
semakin kecil fighternya ini, gerakannya semakin lincah. Nanti kalau saya ikut MMA berarti saya bisa ikut kelas strawweight ya? Bisa. Bisa. Oke. Ya udah saya potong dulu dan kita lihat dulu nih ya persiapan kedua fighter yang akan bertanding. Silakan Karina Mediana. Johan Wahyudi, berasal dari kota manakah, Johan? Malang. Oke, saat ini persiapan apa yang sudah dilakukan? Ya, saya coba persiapan maksimum untuk kuncian ground, saya udah persiapkan juga. Oke, gimana perasaannya menghadapi para fighter yang bertanding di malam hari ini? Siap, saya sangat siap. Saya sangat pengen menunjukkan untuk terbaik untuk hari ini. Arek Malang, dukung aku. Sudut biru Tristian. Tristian, gimana hari ini? Apakah sudah siap untuk memasuki babak penyisihan pada malam hari ini di One Pride Indonesia? Sangat siap. Dan dari kota manakah? Dari kota Semarang. Ya, kalau rasa takut pasti ada, manusiawi, tapi nanti setelah naik ke ring pasti rasa takut itu akan hilang. Ya, kita menuju ke One Pride Arena untuk menyaksikan bout pertama partai pilihan di kelas strawweight antara Johan Wahyudi versus Tristian. Bersama rekan saya Syah Levi Latif dan juga Bung Fransino. Selamat menyaksikan. Partai pilihan kelas strawweight. Inilah fighter asal Brebes, Baik, pecinta sporwan, inilah bout pertama partai pilihan kita di kelas strawweight. Kita baru saja saksikan inilah Tristian, fighter yang melakukan audisi di kota Surabaya, memiliki penilaian untuk striking A, takedown A, submission C, dan teknik mixed martial art yang juga B. Masih bersama Bung Fransino Tirta, Anda memiliki catatan khusus tentang fighter yang satu ini, Bung Fransino? Ya, pada saat dia melakukan audisi, yang sangat menarik dari dia adalah takedown. Takedownnya bagus sekali, namun submissionnya agak kurang ya. Dia emang dasarnya dari bulat. Ya, fighter yang juga dilatih oleh seorang pelatih Gunawan Wijaya asal Sasana Lindu Aji Semarang. Kalau kita melihat nama Lindu Aji, tentunya banyak sekali fighter-fighter bagus yang dimiliki Sasana yang satu ini, Bung Fransino. Ya, Lindu Aji ini adalah salah satu klub terbesar di Indonesia ya. Dia juga paling lengkap, anggotanya paling banyak dan udah sangat sering sekali mengikuti kompetisi. Ya, kita akan segera saksikan bagaimana keahlian dari seorang Tristian yang memiliki prestasi juara 3 nasional gulat senior dan juga juara 2 Karesidenan Karate. Kita ikuti dulu sang lawan. Jakarta, Johan Wahyudi. Johan Wahyudi, fighter kelahiran Malang 5 Mei 1985, asal Sasana Indo Gym. Bagaimana Anda melihat fighter yang satu ini? Sangat ekspresif, namun sayang mendaratnya kurang mulus, Bung Fransino. Ya, mungkin dia terlalu excited. Tapi catatan saya, Johan Wahyudi ini adalah seorang veteran ya. Dia adalah seorang veteran tinju sebenarnya. Oh, saya juga mengenal dia sudah sangat lama sekali. Dulu dia di Bulungan, sampai sekarang pun dia masih di Bulungan. Sasana tinju yang sangat terkenal dan ternama di Indonesia. legendaris. Ya. Tidak heran melihat teknik strikingnya juga penilaiannya A, takedown submission C, teknik mixed martial art-nya B. Dan saat ini mulai mempelajari teknik Muay Thai. Tentunya ini juga menjadi penilaian khusus untuk pertandingan kali ini, bagaimana seorang striker bertemu dengan grappler, sebuah pertemuan kedua teknik yang sangat klasik tapi menarik. Pertarungan klasik antara striker dan grappler. Seorang Johan Wahyudi adalah seorang petinju yang berubah menjadi seorang Muay Thai striker. Akan kita lihat tendangan-tendangan dia. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran olahraga mixed martial art ini seperti memancing para atlet-atlet dari cabang olahraga bela diri, macam-macam cabang olahraga bela diri untuk menjajal kehebatannya. Dan kita ikuti dulu bagaimana perkenalan kedua fighter bersama Winterwood. Inilah partai pilihan kita. Pertarungan sepanjang 3 ronde di kelas strawweight. Di sudut biru, petarung
asal Lindu Aji Semarang. Berusia 27 tahun, tinggi 157 cm dengan berat badan 53 kg dengan latar belakang ahli gulap. Dan di sini kita lihat, mari kita berikan tepuk tangan meriah kepada Tristian. Dan di sudut merah, fighter asal Indo Gym, berusia 30 tahun dengan tinggi badan 157 cm, berat badan 51 kg dengan disiplin ilmu Muay Thai. Mari kita sambut Johan Wahyudi. Ya, pecinta sepak tidak lama lagi kita akan ikuti tiga wasit, tiga juri. Dan inilah wasit Dedi, salah satu wasit yang juga memiliki pengalaman luar biasa di bidang mixed martial art. Bung Ya, dia Francino. adalah seorang veteran mixed martial art di Indonesia. Sekarang ini dia tergabung di Kateda, Pencaksilat Kateda ya. Tentunya ini juga menjadi catatan khusus bagaimana ajang One Pride ini memang diikuti atau disupport oleh orang-orang yang memang sangat kompeten di bidang bela diri. Ronde pertama, partai pilihan kelas strawweight antara John Wahyudi berhadapan dengan Tristian. Kita saksikan bagaimana duel yang menarik antara dua fighter yang memiliki latar belakang berbeda, antara seorang wrestler berhadapan dengan striker yang mempelajari Muay Thai, dan juga tadi seperti sudah diceritakan oleh Bung Francino bahwa ia memiliki bagus sekali background. low kicknya. Kita lihat posisi kuda-kuda dari Johan ini bagus sekali untuk orang striker ya. Ya, dengan kuda-kuda. Pukulan, jual beli pukulan. Masih akan bertarung dalam posisi stand up fight. Kita lihat posisi kuda-kuda dari Tristian ini agak-agak liar ya, dia tangannya kebuka turun, sedangkan Johan tangannya naik, dia terlihat stabil. Emang terlihat ini seorang striker dan seorang grappler. Shoot dilakukan, double leg takedown berhasil dilakukan oleh Tristian. Apa pertahanan yang diperlihatkan oleh Johan Wahyudi. Tapi pertahanan ini sebenarnya kurang ideal ya, karena dia udah terlanjur kena takedown. Bagusnya di sini dia adalah mempertahankan posisi guard atau dia mencoba berdiri lagi. Dia menahan seperti ini sebenarnya hanya kurang efektif ya. Kurang efektif ya. Dibilang half guard juga belum sempurna half guard. Ya, close guard. Close guard masuk. Oh, bangkit. Oh, langsung dipukul saja dan terjatuh kembali. Sayang dibiarkan berdiri. Seharusnya itu langsung diserang merupakan sebuah peluang ya. Untuk seorang grappler, setelah kita menjatuhkan, kita biarkan dia di bawah. Kalau kita berdiri lagi sama aja bohong. Jadi kembali menjadi stand up fight. Kurang bijak nih putusan Tristian untuk membiarkan lawan berdiri lagi. Menarik sekali, langsung diserang. Bagus sekali. Sayang meleset pukulannya Bung Levi. Iya, double leg takedown, shoot diambil kembali. Langsung mount kali ini. Ya, ini posisi yang sangat menguntungkan bagi seorang Tristian yang berada di atas lawannya Johan Wahyudi. Ya, posisi ini berbahaya sekali ya, karena sekarang Tristian bisa mengeluarkan pukulan penuh ke arah kepala dan badan Johan. Namun Johan memegang kepalanya bagus sekali. Sebuah pukulan. Kita saksikan masih terus berupaya untuk melakukan set. Telak 3, 4, 5. Bagus sekali. Baik sekali pukulan bertubi-tubi dilontarkan oleh Tristian. Tentunya ini berbalik sweep. Ini tentunya belum, dia mencoba melakukan bridging, namun berhasil di counter dan berubah ke side mount. Kembali ke mount, bagus sekali Tristian ini ground controlnya ya. Ini tentunya menjadi keahlian dari seorang pegulat, Bung Francino, dengan background pegulat, dan dalam posisi ini tentunya sangat menguntungkan bagi seorang Tristian. Ya, seorang pegulat ini sangat handal di pinggangnya. Kita perhatikan pinggangnya, dia bisa bergerak ke kanan ke kiri dan menjaga posisi atasnya ini bagus sekali. Sangat susah untuk bisa keluar dari posisi ini dari seorang pegulat. Kita nantikan setting apa yang dilakukan oleh Tristian yang memang saat ini berada dalam posisi pukulan ke badan. Ya, 2 kali. Tentunya ini cukup mempengaruhi pertahanan dari pukulan ini untuk memancing agar Johan melepas tangan di kepalanya ini. Karena dia dipegang kepalanya, Tristian juga nggak bisa melakukan pukulan ke arah wajah lawan. Jadi dia pukul ke badan supaya tangannya lepas, habis itu dia bisa memberondong dengan pukulan ke arah wajah. Berupaya untuk mengangkat badannya terlepas. Apa yang akan dilakukan? Kita saksikan. Pukul. Menguntungkan 1, 2, 3, 4. Masih berupaya untuk bertahan sekali John Wahyudi. Bagus sekali. Dalam posisi yang sangat terjepit.
melakukan body lock tapi juga tidak terlalu efektif, masih hanya bertahan Johan Wahyudi, terus di grondo pukulan. Membalas dengan pukulan. Iya. Sebenarnya ini kurang bijak juga, pada saat kita di bawah, kita jangan membalas dengan pukulan, karena tenaga kita jauh sekali kalau kita di bawah, dibandingkan dengan di atas. Jadi kurang bijak juga apabila di bawah kita membalas dengan pukulan. Dan kembali posisi mount dengan headlock dilakukan oleh Johan Wahyudi untuk mencegah pukulan yang dilontarkan oleh Christian. Sedikit demi sedikit berupaya untuk membawa Johan Wahyudi menjauh dari sisi oktagon. Kembali kita pukulan ground and pound. Menarik sekali memasuki detik-detik terakhir ronde pertama. Leg lock berusaha untuk mencoba melakukan kuncian tangan, kita lihat. Apakah berhasil di penghujung ronde pertama? Lihat. Masih bertahan, bertahan, Bung. Kita perhatikan lengan kirinya masih di kepala. Ini yang mencegah dia untuk bisa melakukan kekuatan penuh. Apabila tangan kirinya lewat kepala, bisa masuk dalam kuncian. Berbahaya sekali kita saksikan dan tampaknya cukup cerdik Johan Wahyudi dalam mengcounter setting yang dilakukan oleh Christian. 20 menit terakhir 20 detik terakhir maksud saya di ronde pertama ini. Mencoba melakukan kuncian, memaksakan kuncian walaupun tangannya belum lewat kepala, bisa jadi tap. Bisa jadi tap. Bisa jadi tap, Bung. Bisa jadi. Tentunya detik-detik terakhir ini kita saksikan mampukah Johan Wahyudi bertahan dari setting kuncian yang akan dilakukan oleh Christian. Berakhir ronde pertama. Save by the bell, Bung. Kita saksikan cukup menarik, Bung, pertarungan di babak di ronde pertama ini. Kita saksikan bagaimana kedua fighter sama-sama menunjukkan kemampuan mereka, dan walaupun ini kelas strawweight tadi ya seperti Bung Fransino katakan, tapi memang terlihat sekali kelincahannya, Bung. Ya, kita lihat dari awal sampai akhir mereka nggak ada stalling. Mereka saling serang terus-menerus. Ini sebenarnya sangat melelahkan ya, namun kita lihat fighter-fighter kita ini masih sangat kuat sekali. Inilah kehebatan dari strawweight, mereka sangat lincah dengan kuat conditioningnya. Iya, kita saksikan bagaimana perjuangan kedua fighter di partai pilihan kelas strawweight. Johan Wahyudi yang mewakili kota Jakarta berhadapan dengan Christian. Inilah Johan Wahyudi, fighter yang sudah berusia 30 tahun, dan Christian hanya terpaut 3 tahun. Dalam tayang ulang kita saksikan sebuah shoot double leg, langsung dapat. Cepat sekali shootnya dia ya, bagus sekali. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Christian. Dan ini juga beberapa momen penting yang terjadi di ronde pertama. Langsung di ground and pound, namun dibiarkan berdiri. Apakah yang akan terjadi di ronde kedua pertarungan di kelas strawweight antara Johan Wahyudi berhadapan dengan Christian? Tampak Gunawan Wijaya memberikan instruksi. Tentunya ini sangat menarik untuk kita saksikan bagaimana taktik yang akan diterapkan oleh kedua fighter. Ronde kedua baru saja dimulai. Johan Wahyudi berhadapan dengan Christian di kelas strawweight. Dalam pandangan Anda sejauh ini, fighter mana yang memimpin? Christian memimpin dengan kontrol-kontrol di bawahnya dan take down 2 kali. Namun terlihat di sini Johan Wahyudi masih segar sekali. Kita lihat mampukah Christian kembali menjatuhkan seorang take down. Kembali take down. Agak ceroboh yang dilakukan oleh Johan ya. Dia langsung masuk dan di counter dengan take down. Agak ceroboh serangan dari Johan ini. Tapi kepala Christian sendiri berada di bawah underhook. Iya, tapi ini jauh dari kuncian. Jauh dari kuncian. Hanya menahan supaya dia tidak kena pukul aja. Benar sekali Bung Fransino. Kita saksikan langsung side control. Sudah lepas, pindah ke mount. Kembali posisi bahaya ini. Kembali melakukan posisi yang menahan posisi ini adalah kuncian di kepalanya ini. Iya. Tapi ini bukan kuncian, ini hanya menahan. Hanya menahan supaya dia nggak kena pukul. Masih berupaya untuk melakukan setting. Christian tentunya sangat diuntungkan mengingat basic. Berbalik. Bahaya sekali, dan rear naked choke tampaknya, Bung. Kelihatannya masuk, lehernya sudah kekunci. Kita saksikan apakah benar sekali tap, dan akhirnya Christian berhasil memenangkan pertarungannya berhadapan dengan Johan Wahyudi. Sedikit momen di awal ronde kedua ini, Bung Fransino mampu membuat Christian memenangkan pertarungan ini. Kesalahan klasik dari seorang striker pada saat dia di posisi mount. Dia panik dan dia memutar badannya, lehernya akan kebuka. Pada saat kebuka itulah kesempatan untuk melakukan kuncian rear naked choke atau kuncian dari belakang ini. Padahal sejauh ini sudah cukup bisa meladeni perlawanan dari Christian dalam melakukan drop fighting. Kita lihat tangannya masuk di bawah leher. Ini yang membuat dia tercekik. Dalam tolong kita saksikan dan kita lihat sebenarnya kuncian ini belum sempurna, tapi Johan terlihat tidak tahu bagaimana cara escape karena tangannya dia ini
masih di depan muka. Oh, harusnya Johan Wahyudi menarik tangannya sehingga kunciannya terlepas. Baik, kita ikuti dulu official result. Di ronde 2, menit 3, detik ke-43 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik rear naked choke dari sudut biru, Tristian! Ya, inilah Tristian yang berhasil memenangkan pertandingan berhadapan dengan Johan Wahyudi, dan sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana pembahasan bersama rekan Ovidian dan juga Bung Francis Tirta serta Bung Max Metino. Oke baik, mari kita saksikan dulu dari layar yang tadi sudah kita rekam bahwa Tristian melakukan banyak sekali shot ya untuk mencoba untuk menjatuhkan lawan ya. Apakah memang strategi ini sudah dipersiapkan dari awal, Mas Tristian? Ya, sudah saya siapkan dari awal karena saya tahu Johan itu juara Muay Thai. Jadi saya harus dominasi di bawah. Wah, ternyata memang strategi yang sudah sangat matang ya dari Mas Tristian. Dan setelah memenangkan kemenangan yang begitu luar biasa ini, apa nih rencana berikutnya, Mas Tristian? Saya akan terus melatih setiap hari. Dan mungkin ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada para pendukungnya malam ini, Mas Tristian? Saya sangat berterima kasih pada semua pendukung saya malam ini. Terima kasih. Oke, luar biasa. Berikan selamat yang meriah kepada Mas Tristian. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di One Pride Indonesia Mixed Martial Arts yang dipersembahkan oleh Extra Jaws Laki Tanding Kalah Sebanding. Tristian akhirnya mampu menghentikan perlawanan sengit Johan Wahyudi di ronde kedua melalui teknik rear naked choke. Berikut momen kemenangan Tristian. Bung Francino, akhirnya Tristian nih kayaknya menunjukkan jati dirinya sebagai pegulat ya. Ground fight akhirnya dia mengalahkan ya memang terlihat dari kuda-kudanya, dia tuh terlihat tidak nyaman pada posisi striking dan dia secepat pada saat dia melihat peluang dia melakukan shoot secepatnya. Jadi memang sebisa mungkin dia pengen cepat-cepat ground fight ya. Oke. Ya. Bung Max, bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Nah, di sini catatan saya ada beberapa hal ya. Yang terutama adalah pada saat Tristian sempat dia mendapatkan posisi ground fight, tapi kemudian dia membiarkan Johan Wahyudi berdiri. Itu menurut saya itu tidak bijak, seperti yang dikatakan Bung Francino tadi. Terus kedua, pada saat di bawah, Johan Mulia waktu di posisi diduduki oleh Tristian, dia membalas pukulan ke atas. Itu berbahaya juga, itu bisa kena kuncian tangan. Ya. Nah, dan ini ya, yang kita lihat bahwa cekikan tadi udah sebenarnya udah masuk, cuma tangannya yang seperti Bung Francino bilang bahwa tangannya masih di depan. Itu harusnya kalau dia memiliki teknik, Johan memiliki teknik untuk defense, dia bisa dengan menarik tangan dari Tristian. Baiklah, oke, kita tengok dulu ya kondisi fighters di ruang pemulihan. Silakan Karina. Johan Wahyudi sayang sekali tadi mengalami kekalahan tadi di ronde ke. Bisa diceritakan kenapa tadi bisa seperti itu? Ya, saya sih pengen memutarkan dia kan. Tapi saya salah posisi juga untuk memutarkan dia. Jadi saya malah membalik arah dan dia bisa pegang leher saya. Dan akhirnya saya kena cuk. Saya nyesal. Tapi apakah mematahkan semangat Anda untuk menjadi fighter Indonesia? Tidak. Karena saya akui saya tidak membaca dari awal. Kalau dia itu jago ground dan saya ya masih di bawah dia untuk ground. Jadi seharusnya saya tadi untuk main stand up terus. Tapi ya emang saya pengen main panjang sih tadinya, salah juga. Jadi kira-kira pengalaman apa yang Anda dapat ketika Anda mengikuti babak di One Pride Indonesia ini? Ya pengalaman ground sangat-sangat luas. Sangat saya dapat, saya harus belajar ground lagi untuk lebih detail lagi. Dan kini saatnya rekan saya Atria Loni untuk membagikan hadiah bagi para pecinta sport one. Silakan Loni. Kuis ini persembahan Laki Tanding Kalau Sebanding. Laki Jagoan-jagoan bela diri tanah air tengah berkompetisi dalam program Indonesian Mixed Martial Arts penuh gengsi.
Memang ini bukan soal hidup atau mati, tapi satu pertanyaan yang menanti jawaban pasti. Siapa yang akan meninggalkan arena sebagai fighter sejati? Hai, selamat malam para pemirsa One Pride Indonesia, salam Sport One. Senang sekali saya Atria Loni bisa kembali hadir menyapa Anda dalam kuis interaktif berhadiah uang tunai 1 juta rupiah dipotong pajak persembahan dari Extra Joss. Laki tanding kalau sebanding. Bagi Anda yang mau menambah uang saku Anda lebih banyak sebanyak 1 juta rupiah, langsung saja hubungi kami di nomor 4610324 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 0214610326 bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek. Jangan lupa passwordnya ya, Extra Joss laki tanding kalau sebanding. Langsung saja kita sapa penelpon kita yang beruntung hari ini. Halo, selamat malam Extra Joss. Laki tanding kalau sebanding. Luar biasa semangatnya Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Anam Ketio, Jakarta, Pak. Oke, sudah siap ya pertanyaannya? Siap. Ada berapa kelas yang dipertandingkan dalam One Pride Indonesian Mixed Martial Arts, Bapak? A. 2 kelas bantam and feather atau B. 15 kelas? Gampang, Pak. 2 kelas. Yakin ya, Pak ya? Yakin. Aku juga yakin, kasih Bapak 1 juta rupiah dipotong pajak. Terima kasih, Extra. Terima kasih, One Pride. Wih, mantap Bapak. Oke, sekali lagi selamat ya. Dan kuis ini dipersembahkan oleh Laki tanding kalau sebanding. Laki Bagi Anda para penggemar mixed martial art di seluruh Indonesia, pastikan Anda tidak mengganti dulu saluran televisi Anda. Karena selain ada tayangan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru, kami juga akan melengkapi dengan ulasan-ulasan menarik dari kedua komentator. Untuk itu, saya Atria Loni pamit, goodbye for now, dan sampai jumpa lagi. Salam Sport One, kembali ke Ovi. Kuis ini persembahan Laki tanding kalau sebanding. Laki Terima kasih Loni dan juga selamat kepada pemenang. Sesaat lagi akan kita saksikan partai pilihan kedua di kelas welter. Namun kita lihat dulu yuk persiapan kedua fighters yang akan bertarung. Oke Jeffrey, dari manakah Anda berasal? Saya dari Jakarta. Dan bagaimana perasaannya untuk menghadapi One Pride Indonesia pada malam hari ini? Saya harus relax dan konsentrasi, itu yang penting buat saya. Dan bagaimana reaksi Anda melihat lawan Anda di sudut merah pada malam hari ini? Saya pikir dia pasti persiapan bagus, tapi di sisi lain saya harus meng-counter dia biar dia tidak bisa leluasa untuk menyerang saya. Buat seluruh Indonesia yang menonton dan mendukung saya, terima kasih. Kita punya Ngabdi dari kota Semarang. Gimana perasaannya hari ini menghadapi One Pride Indonesia? Yang pertama jelas ya, karena ini pertama mungkin lama libur, nervous pasti ada. Ya, tapi karena ini memang kita harus turun, kita harus fight. Ya, nggak ada kata nggak siap, semua siap. Ya, memang di bela diri MMA ini adalah bela diri keras, tapi jangan dianggap keras karena di sini kita berlatih dan berani turun di sini karena sudah berlatih. Jadi kalau berlatih nggak ada kata-kata yang bahaya. Luar biasa, belajar dan latihan, itu dia fighter. Terima kasih Anda masih bersama kami di One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Kini saatnya kita saksikan partai pilihan di kelas welter antara dua fighter syarat jam terbang, Ngabdi Mulyadi melawan Jeffrey Topan. Bung Fransino, nama Ngabdi ini kan sudah nggak asing lagi ya di dunia bela diri. Apa catatan Anda tentang Ngabdi? Ya, Ngabdi ini adalah seorang fighter yang cukup well-rounded, tapi dia paling kuatnya dia adalah di groundnya. Dia adalah seorang pegulat dengan dia mempelajari teknik-teknik submission. Memang disiplinnya dia gulat ya, dan dia juga kalau saya perhatikan ada juara PON, juara SEA Games, berarti kan dia juga secara fisik dan mental juga ya, dia emang atlet, dia ini emang seorang atlet dan juara PON Indonesia untuk gulat itu nggak main-main ya, artinya dia punya bantingan, takedown ini bagus sekali.
Oke, baiklah. Kembali kita bergabung dengan One Pride Arena untuk menyaksikan partai pilihan kedua di kelas welter antara Ngabdi Mulyadi melawan Jeffrey Topan bersama rekan saya Syah Levi Latif dan juga Bung Max Metino. Selamat menyaksikan. Inilah dia pertarungan di partai pilihan lainnya, kelas welterweight. Petarung asal DKI Jakarta, kita panggilkan Jeffrey Topan. Baik pecinta Sport One, partai pilihan kedua kita di kelas welterweight. Inilah Jeffrey Topan. Fighter kelahiran Pematang Siantar 3 Februari 1984, asal Sasana Wusu Nagamas. Masih bersama Bung Max Metino. Bung Max, kita saksikan ini strikingnya A, takedownnya A. Meski submissionnya B, tapi teknik MMA-nya B. Ya, submissionnya C. Ya, oke. Di sini kita lihat Jeffrey Topan ini memiliki kekuatan di atas, ya. Dan striking ya. Dan bantingannya sangat bagus karena dia memiliki basic wusu ya. Ya, yang memiliki pukulan, tendangan dan bantingan, dan dia juga seorang juara PON di cabang wusu Sanso. Jadi kita lihat ini saya rasa nggak akan mudah buat lawannya untuk membanting seorang Jeffrey. Ya. Jadi dan memiliki pukulan yang sangat keras, terkenal dengan pukulan yang keras, dengan postur yang sangat ideal ya. Ideal ini. 178 dengan berat 77. Betul. Jadi saya rasa ini akan menjadi pertarungan yang sengit buat Ngabdi. Tentunya ini menjadi catatan penting di mana kedua fighter sama-sama memiliki prestasi dan reputasi yang sudah tidak diragukan lagi di pentas olahraga bela diri nasional, Bung Max. Betul. Di sini kita lihat bahwa Jeffrey ini memiliki pengalaman tanding yang banyak. Begitu juga dengan Ngabdi Mulyadi. Cuman kalau untuk MMA ini Jeffrey dia baru awal. Beda dengan nanti ya lawannya ya. Jadi kita lihat apakah nanti Jeffrey bisa mengatasi lawannya yang sudah berpengalaman. Ya, tentunya seperti yang sudah sering kita perbincangkan bahwa mixed martial arts sendiri memiliki subjek dan objek untuk diserang, jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Betul, ini menariknya ya di sini kita bisa melihat bahwa subjek menyerangnya sangat banyak. Ya. Tangan, kaki, bahkan kepala atau badan itu, kepala bisa menekan lawan, ya kan, bahu bisa menekan lawan, tangan bisa memukul. Ini dia, sang lawan. Ngabdi Magio Mulyadi. Nah, ini satu nama yang juga sudah tidak asing lagi di pentas bela diri nasional. Iya, Bung Max merupakan veteran ya di bidang MMA, di TP Fighting dia. Juga dia merupakan salah satu fighter Indonesia mungkin top 10 atau top 5 nih. Jadi dengan rekor yang sangat baik, ya, saya rasa ini akan menjadi ujian yang berat untuk Jeffrey di sini. Iya, dan kalau kita saksikan ini sebetulnya kota audisinya dia di Surabaya ya, Bung Max ya. Iya. Pengusaha wrestling, strikingnya A, takedownnya A, submissionnya C, teknik MMA-nya B, dan pada saat audisi di Surabaya saya ada di situ dan dia mendapat nilai A. Penilaiannya A. Jadi bisa kita nilai bahwa dia ini adalah seorang fighter yang sangat well rounded. Syarat pengalaman dan memiliki jam terbang tinggi di sini. Jadi ini termasuk di partai ini Ngabdi lebih diunggulkan ya. Lebih diunggulkan dibandingkan Jeffrey. Tapi kita lihat namanya MMA, subjek dan objeknya sangat banyak. Itu dia. Itu dia yang akan menarik. Itu dia yang sangat menarik. Dan lagi-lagi kita disuguhkan sebuah partai yang bisa dikatakan tadi oleh Bung Francino bahwa ini partai klasik antara striker melawan grappler. Ya. Tentunya ini menjadi sebuah pertarungan yang sangat menarik dan kita akan lihat bagaimana tale of the tape atau data-data statistik kedua fighter ini. Saat lagi kita akan ikuti perkenalan kedua fighter bersama rekan Iwan Sukmawan. Dan kita akan segera perkenalkan di sudut biru, fighter asal Jakarta Wushu Nagabas, sangat piawai menguasai bela diri Wushu dengan tinggi badan 178 cm, berat 77 kg, berusia 32 tahun. Siapa lagi kalau bukan Jeffrey
fighter asal kota Semarang dari Lindu Aji dengan usia 36 tahun, tinggi badan 172 cm dengan berat 79 kg, menguasai teknik wrestling. Siapa lagi kalau bukan Ngabdi Manggio. Juri 1 kita pada malam hari ini, Soma. Juri 2, Mustadi. Dan juri 3, David. Sementara wasit Anthony. Dipersilakan. Fighter. Ya, kalian sudah tahu peraturannya. Turuti perintah saya. Lindungi diri kalian. Bermain sportif. Touch glove. Balik ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, Dewan Juri, dokter, timekeeper, fighter ready, fight! Ya, inilah pertarungan di kelas welterweight antara Ngabdi Muladi berhadapan dengan Jeffrey Topan. Dua fighter yang seperti sudah kita bahas tadi memiliki jam terbang yang sangat tinggi di pentas olahraga bela diri nasional. Jeffrey Topan, langsung saja Bung Max kita saksikan berusaha untuk mengajak untuk shoot double leg nih. Shoot double leg. Awalnya kita lihat mereka berdua sangat percaya diri. Iya. Jadi Jeffrey dengan santai sekali saya lihat ya, santai sekali. Cuman di situ dia lupa kalau si Ngabdi ini adalah seorang grab wrestler yang sangat sigap. Sekilas kita lihat adakah kemungkinan untuk melakukan giletin Jeffrey Topan, Bung Max? Ini sekarang kita lihat Jeffrey melakukan giletin, cuman memang simpul kaki dari Jeffrey belum sempurna. Apabila simpul kaki dari Jeffrey itu melingkar ke pinggang lawan, ke pinggang dari Ngabdi, itu akan lebih efeknya efektif, lebih terasa. Karena daya ungkitnya akan lebih. Cuman ini sekarang kedua kaki dari Jeffrey baru melingkar di kaki kanan ya. Jadi ini belum terlepas tampaknya setelah dilakukan body punch oleh Ngabdi. Ya, pukulannya hanya untuk mengganggu. Ini berbahaya sekali kalau kita lihat setting dari Ngabdi ini. Kemungkinan juga banyak teknik yang bisa dia lakukan mengingat dia seorang wrestler dan juga tidak hanya wrestler, dia juga MMA fighter ini ya. Iya. Dia bisa memukul. Kuncian kita saksikan Amerika benar sekali dihentikan oleh wasit Anthony, kita saksikan. Luar biasa Bung Max, bagaimana langsung di stop ya oleh wasit yang bertugas karena dilihat kuncian Amerikanya dan kita lihat Jeffrey merasa kesakitan. Ada kesakitan di situ. Di tangan kirinya. Tadi kunciannya masuk. Kuncian Americana yaitu kuncian sendi tangan, siku tangan yang bisa menyebabkan cedera pada siku ya. Ini kuncian yang sangat berbahaya di teknik cerdik sekali. Ya, dari posisi padahal dari posisi half guard sebenarnya, Bung Levi ya. Jadi dari posisi half guard sebenarnya Americana ini belum begitu sempurna. Bisa dilakukan pertahanan oleh Jeffrey. Sayangnya di sini Jeffrey belum menguasai bagaimana melepaskan diri dari posisi itu. Baiklah. Kita ikuti dulu official result. 3 dan detik ke-29 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik Americana. Kita sambut dari sudut merah Ngabdi Manggio Mulyadi. Pertarungan dua fighter syarat jam terbang berhadapan dengan Jeffrey Topan asal Jakarta. Dan sesaat lagi kita ikuti pembahasannya bersama rekan Ovidian, Bung Fransino Tirta dan Bung Max Metino. Waktu yang lama ya, apakah memang Anda seorang ground fighters apa bagaimana, Mas? Ya, memang basic bela diri saya adalah wrestling. Memang dari dulu saya memang wrestling, tapi walaupun wrestling kita harus tetap belajar teknik-teknik yang lain karena kita berani turun di MMA yang adalah bela diri campuran. Ya, untuk itu sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua, terutama kepada TV One yang telah menyelenggarakan acara ini, dan semoga acara ini langgeng dan hidup MMA Indonesia. Ya, kita sambut ini dia Ngabdi Manggio Mulyadi, the winner.
Anda masih bersama kami di One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Baru saja kita saksikan sebuah pertunjukan teknik kuncian tingkat tinggi yang diperlihatkan Ngabdi Waluyo. Bung Francino, slowly but sure ya, tadi Ngabdi itu melihat kelengahan Jeffrey Topan dan hasilnya kuncian Americana menghasilkan kemenangan. Mungkin bagi Ngabdi tadi kan akhirnya menang gitu dengan itu. Bagaimana menurut Anda? Ya memang terlihat dari awal secara rekor ya, Ngabdi ini sudah berpengalaman di MMA, sedangkan Jeffrey pengalamannya baru di Sanso. Dan terlihat kalau dari pertandingan, terlihat Jeffrey ini terlihat santai sekali. Mungkin saking santainya dia lupa bahwa ini adalah pertandingan MMA. Pada saat dia melemparkan pukulan, langsung di-shoot dan dijatuhkan oleh Ngabdi. Jadi bisa dibilang lengah ya? Lengah. Oke, baik kita ajak pecinta Sport One untuk melihat kondisi para fighter di ruang pemulihan. Mana tadi Tovan, apa yang dirasakan saat ini? Ya, dengan kekalahan ini saya menjadi benar-benar harus belajar kembali untuk saya belajar untuk menguasai teknik bagian bawah kembali. Anda merasa teknik bawah Anda, teknik ground Anda memang merasa kurang? Betul banget, karena saya kan memang striking. Saya sempat mengescape dengan mengunci lehernya, tetapi dia sudah paham benar itu dan dia bisa mengcounter balik. Sampai saya hasilnya begini. Kekalahan sama kemenangan itu hal biasa ya bagi seorang fighter. Ya kalau memang masih kita ada kesempatan, kenapa tidak kalau kita ambil lagi. Pertarungan malam ini semakin memanas. Kini kita cooling down sejenak untuk melihat aksi One Pride Angels kita, Lavenia Oviola, yang akan berbagi tips tentang teknik mixed martial arts. Berikut liputannya. One Pride, ketemu lagi dengan saya Lavenia Oviola dalam acara Fun Mixed Martial Art with One Pride Angels. Kali ini Lave mau berbagi dengan kalian pengetahuan tentang manfaat, teknik dan juga asiknya bermain MMA. Nah langsung aja di samping Lave ada Coach. Perkenalkan dong Coach. Iya, saya Coach Yuri Amadin. Nah, asisten saya Coach Aris. Beliau udah puluhan tahun menekuni bidang ini, jadi nggak salah lagi Lave belajar dari ahlinya. Nah, kira-kira pelajaran apa hari ini yang akan Lave pelajari? Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai teknik armbar, terutama armbar dari posisi guard. Apa itu posisi guard? Posisi guard itu dimana posisi kita di bawah, terjepit, lawannya di atas mau pukul, jadi seolah-olah kita lemah, tapi nggak tahu kita bisa patahin tangannya dia. Aris menahan bicep daripada Lavenia, soalnya kalau nggak ditahan, Lavenia bisa pukul. Nah, jadi ditahan supaya dia nggak bisa pukul. Nah dari sini tentunya Aris ingin memukul Lavenia supaya kaki ini kebuka. Nah di sini Anda lihat Lavenia menjepit tangan Aris supaya nggak bisa pukul lagi dan kepala ditahan. Karena kalau misalnya tidak ditahan, kemudian lepas sebentar, dia bisa pukul lagi. Nah dari sini Aris tidak suka dilakukan hal ini, maka dia akan membuat suatu jarak untuk bisa mukul lagi. Dipegang tangannya, kepalanya. Sekarang Lavenia akan mematahkan tangan Aris. Bagus, langsung. Iya, tap. Ya. Dia Aris harus tap karena kalau tidak tap tangannya patah. Anda kalau lihat di pertandingan banyak sekali lawan-lawan yang begitu kekunci dia akan lakukan tap itu karena kalau tidak bisa patah dan cedera, dia nggak bisa tanding lagi. Oke pemirsa, tadi sudah melihat teknik ambar dari posisi guard, sekarang saya akan kasih lihat bagaimana melakukan teknik ambar dari posisi mount. Oke, pertama Lave di atas, dia posisi yang bagus sekali. Ya, dari MMA ini Lave akan mulai memukul Aris. Aris nggak suka dipukul dan akan menahan. Ya, dia nggak bisa mukul lagi sisi Lave. Nah, sekarang Lave akan memutarkan tangan ini dan ditaruh di dada, akan menaruh seluruh berat badannya di tangan ini supaya kakinya ringan untuk melakukan ambar. Keren banget pemirsa, jadi Lave yang seorang perempuan berat badannya setengah berat badan Mas Aris tapi bisa melakukan kunci. Keren banget.
Bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang sosok One Pride Angels dan juga figur para fighter yang bertarung di ajang One Pride, serta info lainnya, silakan mengakses situs www.fifa.go.id/onepride. Oke, Bung Max nih ya, kini saatnya kita menyaksikan partai utama nih di kelas feather. Dan antara Reno Arizona versus Sudirman Akbar. Apa catatan Anda tentang kedua fighter tersebut, Bung Max? Ya, Reno dari disiplin boxing, sedangkan Sudirman dari Muay Thai. Jadi kita akan melihat pertarungan banyak striking di sini ya. Saya lihat Reno ini terkenal dengan pukulan straighting yang keras. Ya, dia pernah merobohkan seorang Muay Thai fighter dari Thailand dengan sekali pukul ya di pertandingan MMA, dan dia juga seorang juara MMA ya di salah satu pertandingan MMA. Dan kita lihat Sudirman, dia juga seorang petarung Muay Thai yang sangat keras. Catatannya bahwa ini seorang petarung yang pantang mundur, Sudirman ini. Oke, Bung Max, pantang mundur ya. Pantang mundur. Jadi kita lihat nih bagaimana nanti. Baik, langsung saja kita menuju One Pride Arena untuk menyaksikan partai utama perebutan tiket semifinal di kelas feather antara Reno The Cobra Arizona versus Sudirman The Eagle Akbar yang akan dipandu oleh rekan saya Syalevi Latif dan juga Bung Fransino Tirta. Baiklah, langsung kita sambung ke bout berikutnya di partai utama kelas featherweight. Nama saya Sudirman Akbar. Saya berasal dari kota Samarinda. Julukan saya adalah Man of Eagle, karena saya terinspirasi pada seekor Raja Wali. Seekor Raja Wali yang tidak pernah takut dengan kesulitan. Raja Wali senang bermain di atas badai. Seperti itulah kami akan bertarung dengan gagah berani. Walaupun musuh menyerang saya dengan ganas, tapi saya tidak akan pernah mundur. Saya akan bertarung keras dan siap untuk menjatuhkan lawan. Buat kalian yang jago pada pertarungan standing fight, baik dari giliran boxing atau Muay Thai, siap-siap bertemu striking saya. Baiklah, fighter asal Samarinda, Sudirman The Eagle Akbar. Baik pecinta Sport One, inilah kemunculan seorang fighter bernama Sudirman Akbar beserta partai utama kita di kelas featherweight. Lahir di kota Samarinda 6 Desember 1988, berusia 28 tahun. Masih bersama Bung Fransino Tirta. Bung Fransino, apa catatan Anda tentang seorang Sudirman Akbar ini, Bung? Ya, pertama kali dia mengikuti audisi di Surabaya. Dia sangat bengis sekali mainnya ya. Namun penilaian kita waktu itu adalah C, karena dia tidak mengeluarkan teknik tapi mengeluarkan keganasan. Akhirnya dia mengikuti audisi ulang ke Jakarta. Jadi di sini kita lihat mentalnya yang sangat tangguh sekali ya. Dia tidak puas dengan nilai C, dia berangkat lagi ke Jakarta untuk ikuti audisi untuk mendapatkan nilai B akhirnya. Iya, dan tidak banyak juga fighter yang langsung terbang antar pulau untuk mengikuti audisi One Pride Indonesia ini, Bung Fransino. Ya, berarti tekadnya ini emang dia sangat ingin menjadi petarung One Pride Indonesia. Dan tentunya inilah yang akan diuji bagaimana ia akhirnya terpilih menjadi salah satu fighter yang berlaga di partai utama kita di kelas featherweight. Hanya ada 8 orang terpilih dari 2 kota audisi, yaitu Jakarta dan Surabaya, yang bisa mengikuti pertarungan di kelas featherweight ini. Ya, 8 orang ini adalah semua yang kita anggap terbaik dan mentalnya paling berani dan yang paling lapar dan yang paling kita tunggu-tunggu. Kita ingatkan kembali bahwa ia memiliki penilaian untuk striking A, takedown C, submission C, dan mixed martial art B dengan total nilai B. Ini merupakan penilaian yang terbaik dia di kota Jakarta ya, Bung Fransino ya? Ya, mungkin pada saat di Surabaya penilaian itu mungkin dia masih grogi atau mungkin dia masih kurang persiapan. Jadi dia nggak puas dengan hasil itu, dia berlatih lagi dan mengikuti lagi audisi di Jakarta. Ya, inilah sang lawan Reno Arizona.
Reno Arizona, panggilan saya Reno Kozur Cobra. Umur saya 30 tahun, saya sering nangkap ular kobra. Kobra ini kalau menggigit, sengatannya itu sangat ganas, sama seperti pukulan saya. Ini bisa membuat fatal bagi Anda. Saya akan menunjukkan untuk bangsa Indonesia dan darah dari Siantar ini bisa menjadi petarung di Indonesia. Baiklah para hadirin, kita sambut dari Bekasi, Reno The Cobra Arizona. Inilah pecinta sport one, putra Siantar, lahir 15 Mei 1985, Reno Arizona asal Beat Up, Bekasi. Anda memiliki catatan tentang fighter ini, Bung Fransino Tirta? Ya, dia ini memang adalah seorang petinju dan seorang petarung MMA. Saya pernah menyaksikan pertarungan dia waktu itu, dia melawan seorang petarung dari Thailand. Petarung Thailand ini sangat tahan pukul ya, namun pada saat dia lemparkan pukulan straight kanan, jatuh langsung KO. Jadi dia punya pukulan memang seperti Cobra ini ya. Benar-benar seperti Cobra, sangat menyengat, dan seperti yang diutarakan dalam video presentasi profilnya tadi bahwa ia merupakan salah satu fighter yang sangat memiliki teknik striking A kalau di audisinya, Bung. Takedownnya B, submissionnya C, mixed martial art B. Ya memang sayangnya dia masih terlalu belum well rounded ya. Dia pukulannya baik sekali, bantingannya cukup, dan kunciannya agak kurang. Ya, kita akan saksikan bagaimana apakah Reno Arizona yang terlihat sangat berambisi sekali untuk bisa meraih satu tiket ke semifinal di kelas featherweight pentas One Pride Indonesian Mixed Martial Art. Kita akan lihat bagaimana upaya dari putra Siantar ini dalam menaklukkan sang lawan asal Samarinda, Sudirman Akbar. Dan kita ikuti dulu perkenalan kedua fighter. Baiklah, ini partai utama kita, pertarungan sebanyak 3 ronde di kelas featherweight. Di sudut biru, petarung asal Raja Wali Camp dengan usia 28 tahun, tinggi 167 cm dan berat badan 66 kg dengan pakar Muay Thai. Mari kita sambut Sudirman Akbar. Di sudut merah, fighter asal Beat Up dengan umur 31 tahun, tinggi 167 cm dan berat badan 65 kg dengan menguasai boxing, pakar boxing. Mari kita sambut Reno Arizona. Juri 1 Anthony, juri 2 Dedi, juri 3 Yani, dan wasit Mustadi. Silakan bertarung. Fighter. Kalian sudah mengerti peraturannya. Apa ada pertanyaan? Baik, bertarung sportif. Lindungi diri kalian setiap saat. Dengar dan patuhi seluruh instruksi saya. Paham? Touch gloves. Kembali sudut. Juri 1. Juri 2. Juri 3. Dewan juri siap. Dokter. Timekeeper. Fighter ready. Ready. Fight. Baik pecinta sport one, inilah pertarungan partai utama kita di kelas featherweight antara Reno Arizona berhadapan dengan Sudirman Akbar. Oh, bagus sekali straight kiri dari Reno. Kita lihat memang pukulan kerasnya nampaknya. Oh, bantingan bagus sekali dari Sudirman Akbar. Bantingan trip kaki dari Sudirman Akbar. Kita lihat. Dan kini kedua fighter terlibat dalam pertarungan ground. Mengingat keduanya juga merupakan sama-sama memiliki basic sebagai seorang striker, tapi kita saksikan seperti yang di layar kaca Anda bahwa mereka berdua langsung menerapkan. Ini kita lihat Sudirman mencoba mengambil back, namun ya gagal. Kita lihat kembali ke posisi close guard. Oh, apakah ada giletin di sana, Bung? Masih jauh, Bung Levi, masih jauh. Kita lihat Reno mengangkat kepalanya, apabila saat ini nggak kekunci ini. Sambil melontarkan pukulan-pukulan bagus sekali. Pukulan keras tadi dilontarkan Reno. Oh, bagus sekali pukulan straight kanan. Kembali kita saksikan bagaimana kedua fighter ini bergulat. Itu ada sedikit
Itu bukan kuncian itu, masih belum ini. Kita lihat memang Sudirman terlihat mencoba melakukan kuncian, namun kuncian ini masih jauh dari masuk ya. Masih jauh. Ini pun walaupun posisinya seperti ini, tapi masih jauh dari triangle choke juga bukan. Belum. Setupnya masih belum terlihat. Kita lihat Sudirman mencoba melakukan kuncian tangan, namun masih jauh sekali. Pukulan keras. Kedua fighter ini sama-sama berjibaku di ground fighting. Walaupun ground fighting tapi banyak sekali lontaran-lontaran pukulan, Bung Fransino. Memang pada saat di posisi ground, pancingan paling bagus itu adalah pukulan. Ini apakah akan terjadi? Masih terlepas. Posisi, half guard, kuncian kaki coba dilakukan oleh Sudirman. Kelihatan nampaknya terlihat masuk. Kuncian straight footlock kita lihat ankle-nya ketarik. Ini sakit sekali, Bung Levi. Kita lihat ditahan oleh Reno dengan ketangguhannya. Benar-benar fighting spirit yang luar biasa diperlihatkan oleh Reno Arizona. Ya, kuncian kaki ini nampak masuk, Bung Levi. Dan kita lihat Reno kesakitan namun ditahan sama dia, Levi. Luar biasa sekali bagaimana kedua fighter ini mempertunjukkan perjuangan mereka. Terlepas ternyata sekarang. Kesalahan dari Reno adalah dia menahan kunciannya. Harusnya dia mencoba kabur dari posisi ini. Nah, kita lihat berdiri kembali kedua fighter. Guillotine choke coba dilakukan, namun berhasil escape. Kali ini Sudirman Akbar berada di bawah Reno Arizona, masih terus berupaya untuk take down. Ini tentunya sebuah pertarungan yang bisa dikatakan penuh perjuangan sekali bagaimana Sudirman Akbar saat ini. Guillotine choke coba dilakukan. Akankah berhasil? Sedikit terlihat masuk. Ini terlihat masuk nih, Bung Levi. Terlihat masuk nih, namun gripnya kurang baik. Lepas. Berdiri saja Sudirman Akbar. Tampaknya tidak ingin melayani ground fighting. Dan saat ini sama-sama tendangan kiri masuk. Bertubi-tubi. Kita lihat mampukah dia menyelesaikan fight ini. Biasa. Lutut. Tampak sedikit kita saksikan bagaimana terkuras stamina dari Reno Arizona. Ya, kencang sekali pukulan Sudirman Akbar ini. Tendangan lurus, straight, hook, uppercut. Ini semua kombinasi dikeluarkan semua nih oleh Sudirman. Knee to the head. Bagus sekali, namun terlihat di sini dia udah terlihat agak capek kedua fighter ya. Iya. Memang sangat menguras tenaga sekali bagaimana. Pada saat ini Sudirman mencoba melakukan finish pertarungan ini, namun ini apakah guillotine, Bung? Bisa sebetulnya ada peluang. Masih belum. Bagus sekali. Hook kanan kiri. Nampaknya melihat ada tanda-tanda keletihan di Reno Arizona dan dia berusaha untuk melakukan knockout, tapi apakah berhasil? Bagus sekali. Kita saksikan. Itu guillotine sebetulnya, Bung. Sayang sekali. Menurut saya sayang sekali. Tap out. Tap out. Akhirnya wasit Mustadi menghentikan pertandingan setelah melihat tanda tap out dari Reno Arizona, dan dengan hasil ini maka Sudirman Akbar berhasil meraih kemenangan di ronde pertama berhadapan dengan Reno Arizona. Luar biasa. Tampaknya memang sangat terkuras stamina dari luar biasa. Mereka semua saling saling mencoba melakukan finish dari awal. Luar biasa pertunjukan yang sangat-sangat menarik diperlihatkan kedua fighter dalam tayangan bola. Kita saksikan bagaimana. Ya, kita lihat dia mengontrol lutut ke badan, mencoba melakukan kuncian leher. Namun kalau kita lihat ini kuncian sebenarnya belum masuk ini. Belum masuk. Menurut saya dia ini menyerah karena dia capek. Kita lihat lutut ke arah kepala, ke arah badan. Kita lihat dia baru satu tangan mengalungi lehernya, ya kan? Setelah jatuh masih satu tangan. Jadi ini kuncian guillotine satu tangan. Ini dia menyerah karena capek ini, Bung Levi. Letih sepertinya. Kita sepertinya ikuti dulu official result bersama Winterbu. Dengan kemenangan tap out menggunakan teknik guillotine choke dari sudut biru, Sudirman Akbar. Inilah Sudirman Akbar, sang pemenang, berhasil meraih satu tiket semifinal di kelas featherweight, dan ulasan selengkapnya akan segera kita saksikan bersama Ovidian dan juga rekan Fransino Tirta juga Max Metino sesaat lagi. Oke, The Ego
Mas Sudirman Akbar, sepertinya dalam pertarungan malam ini The Eagle menaklukkan The Cobra. Oke, mungkin kalau kita lihat sejenak ya dari hasil pertarungan tadi, memang sepertinya Mas Sudirman sudah mempunyai teknik-teknik khusus nih untuk menghadapi pertandingan pada malam ini. Betul begitu, Mas Akbar? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi saya senang dapat musuh yang ya cukup berani lah. Terima kasih. Oke baik, dan juga untuk malam ini setelah kemenangan dalam pertandingan ini, apa yang akan Mas Akbar langsung lakukan? Tentu saja habis ini saya akan berlatih lagi karena saya tahu musuh-musuh hebat akan menunggu saya di depan nanti. Baik, dan siapa yang akan diucapkan terima kasih untuk pertandingan malam ini tentunya Mas Akbar? Saya berterima kasih untuk seluruh warga Kota Samarinda yang telah mendukung saya dan teman-teman dari Raja Wali Camp. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah kepada Mas Sudirman The Eagle Akbar. Anda masih bersama kami di One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Nah, sebuah pertarungan yang sengit, Sudirman Akbar akhirnya mampu melangkah ke semifinal usai mengalahkan Reno Arizona dengan teknik guillotine di ronde pertama. Oke, Bung Max, bagaimana? Apa catatan Anda tentang kekalahan Reno Arizona nih di pertandingan ini? Iya, Reno ini dia kalau saya perhatikan dia ini menyerang terlalu agresif sampai dia lupa bahwa ini tuh MMA. Ini yang lupa ya? ya? Dia lupa. Jadi ototnya ini dia mengalami kelelahan dan berbalik. Jadi berbalik pada saat itu Jeffrey melihat ada kesempatan pada saat lagi Sudirman Akbar. Oh, maaf, Sudirman Akbar. Dia ada kesempatan dia melakukan serangan lutut ke arah kepalanya ya, Sudirman Akbar ya. Bung Fransino mungkin ada ya sesuai dengan Bung Max tadi Reno melakukan serangan bertubi-tubi dan dia lupa bahwa ini MMA, dia juga tidak memperhatikan tangki gasnya. Jadi Pak, kalau saya lihat dia tadi ini kuncian guillotine-nya belum masuk, tapi kelelahan lah yang menyebabkan Reno menyerah. Oke, jadi faktor kelelahan dan stamina ya. Padahal kita lihat di situ Reno sudah mengambil poin yang banyak di situ. Oke, lalu bagaimana kondisi para fighters? Kembali kita menuju ke ruang pemulihan di One Pride Arena. Sayang sekali harus mengalami kekalahan, tapi sekarang apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan cukup puas sampai pertandingan ini berlangsung. Cuman saya mengalami kegagalan karena di suatu pas sebelum bertanding saya tidak fokus pada pertandingan dan tidak ada persiapan. Dan kedua, saya harus fokus kepada putra saya yang baru lahir. Gitu. Jadi saya lebih fokus kepada anak dan istri saya. Makanya saya pagi, malam itu begadang demi anak saya. Jadi 1-2 hari kemarin ini maklum saya kurang stamina karena saya kurang stamina karena kurang tidur. Baik, kita katakan TV One, One Pride Indonesia. TV One, One Pride Indonesia. Sudah ada 3 nama yang memastikan diri berlaga di semifinal kelas bantam. Yang pertama adalah The Black Komodo, Abro Fernandez. Lalu rekan satu timnya, Sena Kurnia dan Rama Supandi. 1 tempat tersisa akan diperebutkan oleh Theodorus Teddy dan Ridwan. Bung Fransino, bagaimana Anda melihat hasil di kelas bantam sejauh ini? Ya, menarik sekali. Abro sangat baik sekali di striking dengan low kick-nya yang sangat keras sekali. Rama Supandi sangat well rounded dengan pukulan dan bantingan dan kuncian yang sangat baik sekali juga. Dan Sena kita lihat punya kuncian yang sangat baik sekali. Jadi kita melihat ada 1 orang yang well rounded, 1 orang yang sangat bagus kunciannya dan 1 orang yang punya low kick yang sangat bagus sekali. Jadi kita ini masih banyak beragam banget ini. It's gonna be tough and interesting fight ya. Oke. Sementara di kelas feather ada nama Paul Mihi yang mengalahkan fighter senior juga Benny Santoso. Gimana Bung Max Anda melihatnya? Paulo Mihi dan Benny Santoso ya, ini kita lihat sebenarnya Benny Santoso ini sudah mendominasi ya, sangat mendominasi di strikingnya. Cuma 1 kesalahan yang dilakukan oleh Benny Santoso, dia melakukan tendangan tanpa kontrol dan itu nyangkut.
Nah, itu menyebabkan dia terjatuh dan dari situlah malapetaka dimulai. Oke, lalu juga ada di kelas fighter juga ada Jeffrey ya. Juga ada Jeffrey Utomo yang juga mengalahkan Diki Yudanto. Dan baru saja satu tempat menjadi milik fighter asal Samarinda, Sudirman Akbar, yang mengalahkan Reno Arizona. Satu tempat tersisa diperebutkan oleh Dodi Mardian dan Hafid Nur Maradi. Nah, siapakah yang berhasil meraih satu tempat tersisa di semifinal nanti? Jangan sampai Anda lewatkan pertarungan penentuannya pekan depan. Terima kasih Bung Francino dan juga Bung Max Martino. Akhir kata saya Ovidian pamit. Saksikan terus One Pride Indonesian Mixed Martial Arts. Kebanggaan Indonesia. Salam Sport One.